kita dalam Kongko Seni Kampung Semar ini bersama Mas Yulianto untuk membahas tentang bagaimana sih tentang karya atau seni rupa yang sering dijadikan perdebatan. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini salah satunya adalah yang berkaitan dengan asli atau tidak asli nih. Mungkin Mas Yuli punya pandangan, punya pemikiran. Kadang-kadang kan kita juga mengklaim secara subjektivitas. Nah, ini kan kita perlu pembelajaran untuk kita semua juga tidak terjebak euforia ikut-ikutan, tidak hanya melihat kepada siapa, tetapi kita juga bisa menghargai apa. Orang yang tidak terkenal pun bisa berkarya atau membuat karya yang luar biasa ya Mas ya. Tidak hanya karena para perupa pun saya kira tidak semuanya bisa berkualitas bagus, kadang-kadang pada kondisi yang tidak sehat atau suasana jiwanya juga tidak pas atau pas tidak mood, karyanya juga bisa saja kurang baik atau dan lain sebagainya. Ini monggo Mas Yuli sampaikan. Saya teringat ketika Mas Kris dulu pernah juga membahas tentang lukisan palsu ya, bahwa membahas lukisan palsu itu di Indonesia saya rasa perlu kajian khusus, perlu institusi khusus yang berdasarkan mungkin ilmu pengetahuan. Kalau sekarang yang ada hanyalah kekuatan-kekuatan image atau citra yang mereka sampaikan. Jadi ketika orang seni rupa atau kurator yang terkenal yang ngomong, dia mungkin dianggap benar gitu. Padahal orang ngomong itu bisa aja dia juga terlibat justru. Jadi sebenarnya tidak bisa orang-orang itu menjadi ukuran yang baku kalau tidak dibuat institusi atau dibakukan cara berpikirnya. Nah, di kita selama ini dunia kesenian atau seni rupa khususnya itu tidak mempunyai perangkat itu. Ukuran apa, institusi mana yang bisa mengatakan itu palsu atau tidak. Nah, karena apa? Karena data tentang kesenian kita itu hampir nggak ada. Dan kesulitannya itu dimulai dari pelukisnya sendiri. Kita bisa tahu karena kita juga ngelukis, bahwa ketika kita ngelukis bisa aja ada yang bagus, ada yang jelek. Dan kebetulan kalau yang jelek itu terjual, mungkin sekian puluh tahun lagi kita juga lupa. Nah, ketika yang jelek dan asli itu disampaikan sekian tahun kemudian, orang mungkin jadi bingung, loh ini kok jelek ya? Karya saya misalkan, karya Yulianto yang ini kok jelek? Orang mikirnya palsu, padahal itu benar. Justru ada lukisan palsu yang dibuat oleh teman kita juga, pelukis yang nggak laku dan dia bisanya memalsukan, dia membuat karya palsunya itu bagus. Nah, mana yang palsu dan mana yang enggak? Ukurannya apa? Jelek atau bagus menjadi relatif. Itu kesulitan kita saat ini. Jadi memang kalau menurut Mas Yuli perlu ada lembaga atau semacam institusi khusus begitu ya. Iya. Tapi ini mesti harus dibuat board, tidak mungkin hanya 1-2 orang atau sesuatu yang lain. Tapi juga bahayanya begini Mas, kalau lembaga ini ternyata juga masuk angin, kalau istilah saya itu bisa terbeli atau mereka juga ikut bermain, ini bahaya lagi. Karena mereka menjadi stempel dan bisa menjual belikan. Betul, karena di kita memang terkenal dengan karakter yang seperti itu. Pasti ada hal-hal negatif yang muncul ketika mereka berkuasa. Namun saya yakin dengan pencatatan, dengan administrasi yang baik, mereka akan kesulitan. Karena dengan administrasi yang baik, katakanlah misalkan ditemukan 2 atau 3 lukisan yang sama dari seorang pelukis. Pemiliknya misalkan orang kolektor-kolektor besar, satunya lagi mungkin pejabat. Mungkin orang akan kesulitan mengatakan yang asli yang mana. Atau sekarang gini Mas, mungkin juga ya ini kan kita tentang seni ini kan banyak yang ikut-ikutan gitu ya. Katakan supaya si A, si B senang begitu. Dan kadang-kadang lukisan ini juga dijadikan upeti ini. Pada masa-masa lalu pejabat-pejabat ini punya koleksi yang banyak, tapi ternyata juga palsu atau bukan, ya tadi mau mengatakan palsu pun juga tidak berani kan gitu ya. Tapi nah, kalau kita mempelajari begini Mas, para pelukis sendiri, saya pernah mendengar kalau, atau saya lupa catatannya di mana,
nggak tahu bagaimana Pak Fandi waktu ditanyakan Pak Fandi ini kalau ada yang palsu gimana, Pak Fandi cuek-cuek aja, terserah, karena itu untuk hidupnya orang. Biar berarti karya saya ternyata juga bisa menghidupi orang lain. Benar. Nah, tapi dampak untuk seni sendiri gimana, Mas? Sebenarnya semuanya kan tergantung dengan aturan yang akan kita pakai. Karena kalau kita mengacu pada kebudayaan kita, atau kita bisa lihat di Bali misalkan, nggak ada masalah. Justru semuanya meniru gurunya, semua meniru temannya, itu sah gitu. Dan di kita seringkali acuannya berubah-ubah. Kadang memakai acuan dari Barat yang memerlukan eksklusivitas atau asli dan tidak. Sedangkan di kita itu tidak. Nah, di situ itu perlu kajian, perlu satu institusi yang menangani itu. Kalau tidak, ya selamanya akan seperti ini. Dan ketika ada kasus lukisan palsu, mungkin beberapa puluh tahun ini yang mencuat ada 2 atau 3 kasus, akhirnya juga masuk angin. Kurator besar sampai ketemuan atau meeting di Galeri Nasional pun tidak bisa menyelesaikan. Artinya kan tidak ada satu kekuatan atau kepastian untuk mengukur karya itu. Nah, ini sekarang kalau ada yang bertanya nih, Mas, ini kan suatu ketika pernah ada pameran yang boleh dikatakan malah masuk koran ini sebagai pameran lukisan palsu terbesar di dunia, ini malah pernah terjadi dengan Mas Yuli juga dengarnya. Ya. Pendapat Mas Yuli gimana? Ya itu kelakuan-kelakuan yang bisa ditinjau dari banyak kasus ya. Karena kalau kita melihat baiknya saja, sebenarnya kasus macam itu juga bisa diambil hikmahnya. Kita memang bisa ngomel-ngomel tentang pemalsu lukisan, tapi sebenarnya kita juga dari sisi lain bisa mengapresiasi mereka, karena mereka ternyata punya kekuatan atau kemampuan membuat karya seperti maestro. Nah, tinggal kita mengolahnya bagaimana. Dan ada, katakan, saya nggak tahu, Ikatan Pencinta Seni Indonesia atau apa, yang pernah membuat jejak lukisan palsu. Ya. Ini maestro-maestro kayak Sujoyono, Hendra Gunawan, Avandi, dan banyak hal lain yang juga dipalsukan. Dan ini juga beredar di mana-mana. Ya. Nah, ini menurut Mas Yuli gimana nih, Mas? Ya, makanya kasus itu kan sampai menghasilkan sebuah buku. Namun di ujungnya ternyata dia tidak berani memaksakan satu aturan untuk mengatakan lukisan itu palsu atau tidak. Dan pemiliknya konon karena dia kolektor besar sekali yang sangat berpengaruh. Bisa-bisa kalau itu ditumbangkan, seni rupa kita juga tumbang gitu. Nah, itu kan menjadi kesulitan. Karena pada kenyataannya menghidupkan seni rupa memang perlu orang-orang semacam kolektor besar. Tapi ketika dia salah dan tidak bisa juga dipastikan kebenarannya, ini juga menjadi gamang. Jadi orang juga bisa menjadi ragu tentang seni rupa kita. Gitu. Ada yang pernah menyarankan ini untuk melaporkan ke polisi atau penegak hukum, memang pernah ada yang ditangani, tapi akhirnya pidananya pun hanya pemalsuan tanda tangan. Ya. Nah, ini kan padahal kan pada konteks memalsu lukisan itu bukan sekedar memalsukan tanda tangan. Ya. Ya. Ini kan juga di pidananya penipuannya bisa, atau hal-hal yang lainnya juga. Nah, dokumen akhirnya kan juga menjadi suatu hal yang perlu menjadi diskusi, perlu standar. Bahkan mungkin ya di pelajaran seni juga perlu ada pengkajian atau para ahli-ahli seni, para kurator besar atau siapa saja. Ini mulai juga memberikan edukasi atau literasi kepada masyarakat gitu ya, supaya masyarakat juga tidak hanya sekedar ikut-ikutan dan juga bukan hanya melihat siapa, tapi juga bisa menghargai apa. Nah, ini menurut Mas Yuli, monggo silakan untuk closing, ada pesan-pesan moral bagaimana? Ya, saya rasa saatnya kita bisa berpikir banyak, khususnya di masa pandemi kita harus sering di rumah. Mungkin teman-teman dan terutama saya sendiri ya yang termasuk di bagian kepolisian mungkin bisa memikirkan hal itu, saya rasa. Karena kepolisian sendiri kalau dibebani dengan masalah kesenian yang seperti ini, ya siapa yang mampu, kepolisian mana yang mampu, karena dia tidak belajar khusus tentang itu, walaupun bisa minta tolong dari ahli gitu ya, itu tetap bisa dijalankan. Tapi kepastian hukumnya kalau tidak dibentuk, itu hanya akan menjadi
bincang-bincang sementara yang rasanya mungkin sesak ya. Saya kasarnya sering mengatakan seperti buang angin yang baunya terasa nggak enak, tapi ya sebentar hilang saja gitu. Dan besok terulang lagi, hilang lagi, dan nggak ada hanya sekedar selesainya. ngomel-ngomel saja, tapi tidak ada kepastian. Jadi ini memang merupakan suatu pembelajaran untuk kita semua selalu sadar bahwa kita perlu peduli atas perlindungan, juga mungkin memberikan hak intelektual kepada para seniman atas karya ciptanya yang sangat luar biasa. Seni merupakan suatu standar peradaban bagi bangsa kita semua.